Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran IPS bersama Bu Silva. Oke, di video ini Ibu akan sedikit memberikan kilasan balik materi di pertemuan kita sebelumnya, yaitu tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang, kemudian juga memahami suatu lokasi melalui atau lewat peta. Oke, untuk pengertian ruang sendiri mudah-mudahan insya Allah kalian sudah paham ya bahwa memang ruang itu tidak dapat kita lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita sangat dekat gitu dengan yang dinamakan istilah ruang, di mana ruang ini adalah suatu tempat atau wadah kita melakukan aktivitas ataupun kegiatan. Nah, ruang yang tadi Ibu katakan itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, itu salah satunya tercermin dari gambar yang Ibu tayangkan ini. Nah, coba kalian perhatikan ya. Khususnya nih orang-orang Samarinda pasti sangat familiar ya dengan pemandangan ini. Jadi ini adalah salah satu contoh aktivitas penambangan yang ada di Sungai Mahakam. Nah, jadi di sini mereka ini memanfaatkan sungai sebagai jalur transportasi untuk mendistribusikan hasil tambang ya. Kalau kalian ingat-ingat lagi, kemarin itu Ibu sudah menjelaskan tentang 3 faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Yang pertama itu adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi, yang kedua adanya kesempatan untuk berintervensi, dan yang ketiga adanya kemudahan dalam transfer atau adanya kemudahan dalam pemindahan ruang. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi kapal-kapal ini kan mengantarkan atau mendistribusikan barang tambang ini dari tempat asal ke tempat tujuannya. Karena kalau kita tahu juga, batu bara ini kan adalah salah satu sumber daya alam yang kita ekspor juga ya ke negara luar gitu. Jadi untuk pendapatan atau perekonomian negara kita juga. Nah, ini untuk contoh selanjutnya ada interaksi antar ruang yang terjalin lagi ya. Misalnya ini antara desa dan kota. Desa sebagai penghasil sayuran kemudian didistribusikan ke kota sebagai tempat tujuan pemasaran. Biasanya kan ke pasar-pasar tradisional atau pasar modern seperti supermarket misalnya gitu. Nah, selanjutnya ini kan ada materi tentang memahami suatu lokasi melalui atau lewat peta. Nah, kemarin juga Ibu kan sudah menjelaskan ya tentang pengertian peta, yaitu gambaran suatu permukaan bumi di bidang datar menggunakan skala tertentu. Nah, kemudian apa sih perbedaan peta dengan istilah lainnya yang sering juga kalian dengar, misalnya atlas dan globe? Nah, kalau misalnya atlas itu adalah kumpulan peta yang dibukukan. Jadi kumpulan peta dalam bentuk buku. Nah, kalau globe itu adalah tiruan bentuk muka bumi yang diperkecil. Jadi istilahnya miniatur bumi gitu ya. Dan bentuknya juga kan nggak datar ya. Kalau globe itu bentuknya bulat gitu ya. Selanjutnya, Ibu memberikan materi tentang jenis-jenis dan unsur-unsur yang terdapat di dalam peta. Kemarin kan ada sempat pertanyaan ya tentang peta administrasi Provinsi Kalimantan Timur ini termasuk jenis peta apa. Nah, kebanyakan itu menjawabnya peta khusus atau peta tematik. Nah, jadi sebenarnya peta administrasi ini itu tergolongnya ke dalam peta umum gitu ya, karena hanya menggambarkan kenampakan umum saja gitu ya. Jadi kalau misalnya peta khusus itu dia kan punya tema. Jadi misalnya kayak temanya itu misalnya peta hasil tambang, atau misalnya peta persebaran flora dan fauna, atau peta kepadatan penduduk. Nah, jadi yang tema-tema khusus seperti itu. Kemudian beberapa Ibu lihat ada yang menjawab itu peta statis. Jadi peta statis itu kan adalah peta yang menggambarkan keadaan yang relatif tetap atau jarang berubah ya. Nah, jadi betul sekali bahwa peta administrasi wilayah ini itu termasuk peta statis atau stasioner. Selanjutnya, peta ini dimanfaatkan tidak hanya untuk mencari lokasi saja, tetapi lebih luas lagi bisa digunakan untuk misalnya keperluan militer, perencanaan wilayah, ataupun peta juga digunakan sebagai alat analisis di bidang ilmu kebumian, misalnya digunakan oleh para ahli geografi. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Silahkan tuliskan komentar terbaik kalian pada kolom komentar di bawah. Stay at home and stay creative. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.